welcome back to my YouTube channel bersama gue Ria Wintaurina di channel YouTube-nya Wintaurina Ria. Nah gengs, apa kabar kalian semua hari ini? Gue kayak udah 2 mingguan gitu kan gak upload. Sebenarnya gue pengen upload kemarin, tapi berhubung gue lagi sibuk banget, jadi sekarang tuh kayak uploadnya 2 minggu sekalian gitu. Jadi di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau kalian followers gue pasti kalian tahu saat ini gue lagi ada di mana. Yap, gue lagi belajar bahasa Inggris di kampung Inggris tuh sekitar udah hampir 3 bulanan ini bulan ketiga. Nah jadi gue sempat bikin question gitu di IG story gue tentang yang pengen tahu dan kepo tentang kondisi kampung Inggris tuh kayak gimana, terus tentang course-nya, terus tentang segala macamnya deh yang ada di kampung Inggris Pare ini. Jadi gue kemarin udah bikin di IG story gue, dan tapi kali ini gue nggak sendirian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah masuk di question IG story dan DM gue. Jadi kali ini gue menginvite temen gue. Siapa? Kalian kepo nggak? Ayo kalian kepo nggak siapa temen gue? Langsung aja kita panggil. Hey guys, ini dia jadi temen gue. Ganteng kan? Baru ini pertama kali loh gue collab sama laki-laki, ya kan? Kalian pasti tahu banget. Jadi so introduce yourself. Oke, halo teman-teman Ria. Kenalin, aku Adirawan. Aku aslinya dari Lampung dan aku belajar di kampung ini sudah 2 bulan, sekitar 2 bulan. Terus ya? waktu itu kita kebetulan ada kelas yang sama, aku bareng Ria. Ya, jadinya kita kenal deh. Ya, dari situlah gue bertemu dengan ini. Kita pernah satu kelas di public speaking di Daffodil. So, jadi daripada banyak cincang, langsung aja kita masuk ke question and answer. Kamu udah 2 bulanan di sini ya, udah 2 bulanan. Menurut kamu kampung Inggris sendiri tuh kayak gimana sih? Kampung Inggris, kalau menurut gue nih ya, jadi sebelumnya waktu gue baru mau kesini, gue sempat mikir kayak kampung Inggris. Oke, kampung Inggris dia di Kediri, terus Kedirinya bukan Kediri kota nih ya. Jadi kalau kalian ngerti di Jawa Timur tuh ada Kediri, nah tapi Kediri ada 2, jadi ada Kediri kota sama Kediri kabupaten. Nah, kampung Inggris ini adalah kecamatan Pare, terus kampungnya kampung Inggris, tapi di kabupaten bukan Kediri kota. Jadi waktu itu waktu gue mau kesini tuh mikir, oh ini di kabupaten, terus di kecamatan, habis itu di kampungnya lagi gitu. Jadi gue mikir kayak village banget gitu ya, desa gitu. banget gitu. Terus kalau misalnya kita lihat di Google gitu kan kayak mereka ya kampung gitu loh, kampung gitu. Dulu gue mikir gitu tau, kayak gue mikirnya kayak ini pasti kampung Inggris bener-bener di kampung banget nih, yang kayak di pelosok banget gitu. Iya, tapi lo sempet ragu gak sih kayak mau kesini tuh? Ragu, gue tuh sebenarnya dari kesini itu sebenarnya kalau kalian tahu gue tuh pengen kesini tuh dari abis Lebaran 2020 sebenarnya. Tapi kayak abis Lebaran 2020. Itu pandemi gak sih masih? Iya, masih pandemi. Nah cuman kayak temen gue bilang kalau masih tutup, masih belum buka karena masih lockdown semua gitu kan. Dan ternyata dibuka itu per bulan Agustus. September ya? September periode 10. Ya pokoknya gitulah. Nah akhirnya tapi gue tetap mundur-mundur dan akhirnya gue kesini baru November. Berarti lo kesini bulan? November juga, 25 November. Oh berarti bulan gue. Lo satu periode. Ya gue periode 10. Oh ya, buat temen-temennya Ria yang belum tahu, jadi tuh kalau misalnya di kampung Inggris, kalau lo mau belajar itu ada periodenya 2 setiap bulan tuh, setiap tanggal 10 atau tanggal 25. Jadi kalau misalnya lo mau masuk di tanggal 25, pastiin lo daftar di English course sejak tanggal 10-nya. Jadi sejauh ya minimal sih sebelum tanggal 10 itu better banget biar buat kalian daftar dan datang ke sini itu sebelum tanggal 10 itu lebih bagus banget sih. Iya, bener banget, karena kan kalau misalnya saat ini kan pandemi nih ya. Jadi kayak kuotanya tuh dibatasin dibandingkan dulu waktu sebelum pandemi. Iya, betul banget. Dan nggak semua course itu kan ada campnya gitu. Benar. Jadi kalau misalkan yang course kalian yang pengen kalian tuju terus nggak ada campnya, kalian kan harus nyari boarding house, harus nyari kos kan. Itu lebih baik banget kalau misalkan kalian periode 10 datang tuh sekitar tanggal 7 atau tanggal 8. Terus kalau periode 25 sekitar tanggal 22 atau 23. Benar. Itu better banget. Oke, so langsung aja kita jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk ke IG story gue sama IG story-nya Adi. Yep. Oke. Yang pertama lo dulu atau gue dulu? Lo aja dulu. Jadi ini yang masuk di pertanyaan-pertanyaan di IG story gue ya. Kampung Inggris tuh kampung banget, tempatnya apa gimana sih? Nah, yang baru banget kita bahas ya itu. Yang tadi banget kita bahas. Jadi first impression kita pertama kali datang ya. Pertama kali itu sebelum datang tuh kita mikirnya kayak kampung banget gitu yang banyak yang masih banyak sawah, kebun dan segala macam. Ternyata pas udah sampai sini
nggak gitu juga sih gitu. Jadi udah banyak kafe dia. Iya benar, banyak kafe. Sebenarnya kampung juga sih kalau misalnya kita ngeliat dari namanya juga kampung Inggris itu benar kampung. Tapi karena di sini tuh banyak banget yang belajar bahasa Inggris, jadi kan rame tuh. Nah kalau tahu sendiri kan kalau tempat rame pasti banyak orang jualan. Terus akhirnya fasilitas semua menjadi ada, dari yang sebelumnya juga ada, kayak ATM juga di mana-mana ada, sinyal lumayan lah ya. Sinyal bagus sih, bagus. Gitu. Ya cuman kalau lagi hujan gede ya udahlah ya, namanya di desa Namanya malumin. ini ya, benar. Tapi banyak wifi, tenang, banyak wifi, terus kafe di mana-mana, restoran di mana-mana. Udah nggak kayak desa banget sih sebenarnya kalau kata gue sih. Kalau dari fasilitas sih nggak desa-desa amat, tapi harga masih desa. Ini yang ini yang nyenengin banget. Jadi Iya. kayak misalkan kalian yang tinggal di kota besar gitu ya, kayak misalkan sekali makan kalian bisa ngabisin duit 25.000 atau misalkan sampai 30. Di sini 30.000 kalian bisa kayak 3 kali makan. 3 kali makan. Sumpah. Karena 10.000 itu udah pakai ayam. Maaf, ayam geprek aja 8.000 di sini. Tuh 8.000. Karena kalau misalnya di Prasmanan tuh kayak lo cuman ngabisin 8.000 udah enak tuh, udah kenyang banget. Karena lo namanya Prasmanan kan ngambil sendiri segala macem, lauknya udah enak. Parah. Di Jakarta deh kayak kalau misalkan di Jakarta deh kalau kalian kayak makan di warteg aja kayak misalkan sayuran 2 atau misalkan gorengan telur gitu udah kayak bisa 15.000, 13.000. Di sini cuma 5.000, 6.000, kalian tuh udah parah. Iya, benar. Terus bakso aja di sini 6.000, di Jakarta bakso 15.000, gila kan lu. Makanya kalau Anda melihat pipi saya tambah besar ya itu karena saya makan mulu di sini. Jadi intinya kampung Inggris itu nggak yang kampungan banget sih. Tetap masih ada sawah-sawahnya kayak gitu-gitu, tapi udah modern banget. Terus kondisi kampung Inggris gimana semasa corona kayak gini? Oh, oke. FYI aja nih ya. Jadi sebelumnya gue tuh udah kesini. Jadi gue tuh ngambilnya kan 2 bulan. Sebenarnya tuh 3 bulan. Cuman waktu itu gue kesini tuh 1 periode sebelum corona. Oh. Di Maret tanggal ya? Februari? Di 10 Maret itu kan kalau 1 periode sampai 25 Maret kan. Nah, itu langsung ada pandemi. Corona. Terus kita harus balik sih. Sebenarnya nggak harus balik sih, cuman English course itu pada tutup semua. Jadi mau nggak mau kita harus balik. Nah, waktu gue balik itu terus gue kemarin kesini di 25 November gue compare dong kayak ini gimana sih dulu kalau misalnya waktu gue sebelum ada corona dan sesudah ya. Ya, terus jauh banget bedanya. Jadi dulu tuh bener-bener jalan di sekitar Parkor. Nah, kalau jalan dalam tanah. Ya, jalan tanah itu kan kalau sekarang rame sih ya. Cuman kalau sebelum pandemi tuh ramenya lebih rame lagi gitu karena padat banget gitu. Terus nggak ada tuh namanya jalan lenggang. Semuanya tuh pada pakai sepeda buat lewat segala macem. Dan sekarang tuh berkurangnya tuh lebih dari 50% termasuk juga yang jualan. Jadi dulu tuh lebih rame lagi gitu dari yang sekarang. Tapi karena gue kesini datang pas sudah pandemi ya, gue datang sini kan November periode 10. Itu waktu gue datang itu masih sepi, yang bener-bener sepi banget terus kayak pas udah mulai Desember udah mulai banyak yang datang, terus kayak course juga udah banyak mulai yang buka. Nah itu udah mulai kayak ada kehidupan, udah mulai rame. Waktu pas awal-awal tuh gue kayak gue pengen pulang, gue gak betah di sini, sepi terus kayak kafe-kafe juga belum banyak yang buka kan. Pas sudah mau mulai Desember ke tahun baru itu udah mulai rame banget, dan sekarang sih udah mulai rame lah ya. Iya benar. Sekarang udah mulai rame. Kamu belajarnya di lembaga mana? Nah kalau untuk belajar di lembaga mana, kalau untuk gue sendiri pertama itu gue datang ke sini emang pengen belajar di lembaga namanya Fajar gitu. Fajar. Nah di Fajar sendiri itu ada 2 tahapan kayak Mentari sama Advance, dan dia emang cuma 2 bulan, Mentari 1 bulan, Advance 1 bulan. Nah selesai di situ gue ngambil public speaking di Daffodil dan akhirnya ketemu sama Adi, itu satu kelas sama Adi. Kita ngerasa cocok sebagai teman sih ya, ngerasa nyambung gitu kalau ngobrol, dan akhirnya tapi di Daffodil public speaking cuma 2 minggu ya Di? Iya, 1 periode doang. Dia kata-kata kebanyakan tuh programnya 2 minggu. Ada sih yang 1 bulan tapi kayak cuman step 2 terus speaking second ya. Iya. Emang biasanya ke speaking kalau Daffodil jadi kayak ada pronouns, vocab gitu. Kayak gitu lumayan banyak sih untuk Daffodil program-programnya kayak gitu. Dan sekarang gue lagi ngambil grammar speaking 2 di Pepsi kayak gitu, dan itu periodenya juga cuma 2 minggu, dia nggak ada 1 bulan. Oke, terus kalau lo gimana belajarnya di lembaga mana Di? Oke, kalau gue tuh awalnya di Global English, jadi gue ngambil 3 bulan programnya, 3 bulan di yang sebelum corona itu? Iya benar, tapi kan waktu itu baru 1 periode nih, jadi gue di 25 November balik lagi ke Paris buat ngelanjutin itu niatnya kan. Tapi itu gue ngambil, ngelanjutin sampai kelar, habis itu gue ngambil di
Daffodils di kelas public speaking yang kita ketemu tuh. Oh, Ya, oke. di kelas itu terus abis itu gue ngambil yang sekarang gue lagi di Pepsi Pepsi juga gitu sama Pepsi juga, Cuman tapi kelasnya kebetulan beda gitu. beda kelas aja. Gitu. Yang sekarang apa? Gue ngambil kelas job interview sih Job di interview. Pepsi. Bapak sebulan 2 minggu. 2 minggu sama. Kalau misalnya kayak gitu tuh kayak rata-rata emang 2 minggu, 2 minggu gitu ya, sih. kurang ada 2 mingguan ya. Oke. Terus ini ada yang nanya, kenapa disebutnya Kampung Inggris? Penghuninya orang Inggris kah atau sejarahnya menyangkut Inggris? Waduh, berat nih pertanyaannya, tapi sedikit banyak aku tahu sih ini. Oke. Karena udah pernah ngobrol gitu juga sama kayak ownernya Fajar dan segala macam. Jadi kenapa disebutnya Kampung Inggris? Waduh, ini sejarahnya lumayan panjang. Itu penghuninya orang Inggris semua kah? Enggak. Terus sejarahnya menyangkut Inggris enggak juga. Jadi sebenarnya kalau lo tahu BSc, jadi itu BSc itu Basic English Course itu tuh course pertama kali yang ada di Kampung Pare. Nah itu tuh ownernya Mr. Khalid atau Mr. Khalik ya, antara Mr. Khalik, iya Mr. Khalik. Nah itulah. Jadi dia tuh dulu tuh santri di Gontor gitulah ceritanya, santri di Gontor, dan di Gontor itu kan wajib menggunakan bahasa Inggris sama bahasa Arab kayak gitu. Nah saat dia pulang ke sini kayak dia tuh pengen kayak tetangga-tetangganya awalnya tetangga-tetangganya tuh gitu pengen kayak orang sekitarnya keluarganya pengen bisa bahasa Inggris juga untuk kayak menaikkan taraf hidup sekelilingnya gitu lah. Akhirnya dari situ dia bukan bikin sih kayak ngajak sekelilingnya untuk belajar bahasa Inggris sama dia segala macam. Ya akhirnya murid-muridnya itulah yang membuka course-course sekarang ini, dan sekarang dari pertama kali di Kampung Inggris ini di Pare ini Desa Telur Rejo khususnya cuma satu kursus namanya BEC Basic English Course, dan sekarang total itu ada 2 desa, Telur Rejo sama satu lagi gue lupa ya. 2 desa itu ada 155an course gitulah, dari course gede sampai course kecil kayak gitu. Price list sekolah di Pare dong kak. Price list sekolah di Pare. Price listnya ini mah beda-beda sih ya. Kalau misalnya tergantung English course-nya, cuman nggak jauh beda sih biasanya. Ini maksudnya bedanya tuh nggak jauh gitu range-nya tuh. Kayak misalnya kalau di gua kan Global English kemarin 3 bulan itu gue seenggaknya ngeluarin 3,2. Berarti sebulannya sejutaan lah ya. Ya kayak gitu. Tapi itu udah sama camp loh, maksudnya udah udah sama tempat camp kalian tinggal kayak gitu. Jadi beda-beda sih. Kalau include camp rata-rata sekitar 750-an sampai 1 juta lebih, tergantung kayak tempat tinggal kalian juga itu bagus apa enggak kayak gitu. Terus kayak gitu-gitu sih fasilitasnya apa aja. Terus kayak harga yang 2 mingguan itu ada yang mulai dari 95.000 itu di PIS 95.000. Iya, PIS itu 95.000 per 2 minggu. Terus ada yang 175, ada yang 250. Pokoknya range harganya tuh pokoknya kalau untuk yang periode 2 mingguan 95.000 sampai 250-an. Terus kalau untuk yang periode 1 bulan sekalian camp itu tadi 750.000 sampai 1.500.000-an lah ya. Iya. Jadi kalau harga-harga kayak gitu sebenarnya nyesuaiin sama kelasnya juga. Jadi kayak misalnya lo masih basic, itu nanti kelasnya harganya lebih murah dibandingkan lo yang udah intermediate kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih lo speaking kalau misalnya di GE itu ada pre-speaking, speaking 1, speaking 2, speaking 3, dan di English course lainnya juga pasti ada kelasnya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya lo ngambilnya di kelas yang beginner banget sama sampai yang ke atasnya tuh harganya beda juga. Jadi kalau misalnya lo masih basic harganya lebih murah juga kelas-kelasnya. Iya, pokoknya intinya range harganya segitu sih, tergantung kalian mau ngambilnya tuh kelasnya apa, berapa periode 2 minggu atau 1 bulan, terus di mananya kayak gitu. Banyak banget soalnya course di sini kalian kalau mau cari ya. Beda lagi kalau misalnya lo join di English course lain gitu ya, terus nanti ngambil campnya yang VIP, beda lagi juga. Iya, tergantung sih kondisinya. Pokoknya rata-rata sih range harganya gak jauh-jauh dari segitulah ya. Terus jadi lo ngapain aja di sana? Belajar apa sih? Ya belajar Bu, saya di sini mohon maaf. Nanam padi di kampung nanam padi nih kita nih. Saya jadi farmer ya? Enggak dong, gue di sini belajar, sumpah. Kalau nanyanya kayak gitu, gue di sini belajar banget. Terus ada yang nanya juga nih kalau di Kampung Inggris bisa cari jodoh boleh nggak? Nah, nyari jodoh mah di mana aja ya, nggak harus di Kampung Inggris nggak sih?
Iya sih. Asal lo ketemu manusia, nah lo bisa nyari jodoh. Tapi gue akuin sih kalau di sini itu kalian gampang banget buat cari jodoh. Tapi untuk jodoh yang bener-bener jodoh long life atau jodoh yang sampai kalian married ya gue nggak tahu. Cuman kalau untuk tapi di Paris sendiri, di kampung Inggris sendiri tuh terkenal yang namanya jodoh pacar period. Oke, kalau enggak ada istilahnya pari jahat juga. Iya, pacar period. Jadi pacar period tuh kayak istilahnya ya kalian pacaran selama ada di pare aja gitu. Nanti kalian pulang ke daerah masing-masing, ya udah block out. Karena banyak krokodil dan predator guys di sini. Kayak gitu sih. Jadi untuk dapet jodoh atau enggak terserah. Tapi kalau untuk bule sih enggak, kebanyakan ya di sini dari sesama Indonesia aja gitu. Sebenarnya kalau sebelum pandemi bule house. Oke. Nah, bule house itu course-nya bule house itu tuh banyak dari luar negeri gitu loh, dari Thailand, dari Vietnam, kayak Filipina, kayak gitu-gitu tuh banyak. Nah, mungkin kalian nanti ya setelah pandemi kelar terus bule house dan Indonesia bisa mendatangkan para murid dari luar Indonesia, mungkin kalian bisa mendapatkan jodoh gitu ya guys. Terus apa yang membuat interesting? Apa yang membuat orang interesting datang ke kampung Inggris? Apa menurut lo, Di? Gimana kalau kita sederhanakan pertanyaannya? Ya. Jadi kayak apa sih yang bikin orang tertarik buat datang ke Paris? Gitu aja ya. Iya. Jadi kalau pertanyaannya gitu, Bu. What makes interesting you? Oke. Jadi orang kalau datang ke Paris itu rata-rata sih emang niatnya gitu. Niatnya buat belajar bahasa Inggris. Jadi apa sih yang bikin menarik? Yang lebih menarik itu banyak alasan sih ya. Cuman kalau misalnya apa yang bikin menarik kalau gue sendiri ya, gue mau jawab personalnya gue ya. Okay. Jadi karena gue pengen banget buat belajar bahasa Inggris, jadi gue datang ke Paris karena gue perlu lingkungan yang mumpuni, yang memadai buat memfasilitasi gue belajar bahasa Inggris. Lingkungan di sini tuh bukan dari segi fasilitas atau tutor yang luar biasa, bukan hanya itu ya, tapi jadi kayak lebih ke sosialnya gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini tuh kayak banyak banget orang yang belajar bareng bahasa Inggris, jadi lo tuh confidence, motivasi gitu ya. Yang pertama termotivasi, yang kedua lo confident juga buat memulai ngomong pakai bahasa Inggris. Karena kalau nggak gitu, kalau lingkungan lo nggak mumpuni, lo bakal takut buat ngomong bahasa Inggris. Jadi kayak, aduh ini takut salah, takut ini. Apalagi kalau misalnya lo punya lingkungan yang ketika lo salah kayak mereka harus membuli kayak gitu. Iya kayak anak-anak Jakarta tuh banyak banget kayak gitu. Kayak orang lagi belajar bahasa Inggris, terus iya apaan sih lo salah kan, jadi bikin kayak orang tuh ngedown gitu loh buat ngomong. Tapi kalau di sini tuh ya namanya sih sama belajar, kayak kalian mau asal ceplos-ceplos ngomong dulu ya it's okay gitu kan, nggak masalah banget. Paling nanti kalau misalnya ada kayak temen sih ya yang ngingetin, oh ini tuh benernya gini kayak gitu. Cuman kalau bukan temen mereka nggak ada yang mau koreksi karena sama-sama belajar gitu. Karena misalnya kayak gue mau koreksi orang juga, gue juga lagi belajar gitu loh. Jadi akhirnya kita saling mengerti aja, buat yang penting lo confidence dulu, abis itu nanti baru kalau mau koreksi nanti ada kelasnya sendiri, kayak grammarnya, vocabnya yang benar gimana itu nanti ada tutor. Kayak gue pernah gitu kan. Terus gue kayak baru beberapa minggu di sini kayak gue mencoba untuk bikin caption di IG gitu kan pakai bahasa Inggris, terus kayak ada aja netizen yang kayak salah nih harusnya kayak gini kayak gue mau kayak ya udahlah, akhirnya kayak gue cuman ngebalas aduh mohon maaf ya aku belum belajar grammar, gue gituin aja. Itu yang bikin orang tuh kebanyakan ngedon. Akhirnya kayak dia tuh nggak berani untuk berbicara atau mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan bahasa Inggris gitu karena belum apa-apa orang udah banyak yang ngejudge kayak gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini sama nih, filosofi kampung Inggris di sana banyak bule apa enggak? Tadi udah dijawab. Terus udah ketemu calon imam belum? Aduh. Gimana ya? Kalau untuk gue sendiri, untuk calon imam nyari sih. Enggak. Seketemunya aja ya guys. Di sini kayak gimana? Kalau untuk yang dekat. Tapi nyari. Enggak juga sih. Gue niat kesini tuh cuma buat belajar. Tapi kalau misalkan dapet, ya udahlah ya. Dekat sih dekat. dekat ada aja yang dekat. Tapi kalau untuk buat serius atau gimana belum tahu. Bagaimana cara mengatasi kesedihan ketika temen kos lo atau temen camp lo selama di Paris udah pulang ke rumahnya? Nah itu cinta periode. Cinta periode, persahabatan periode, semuanya sih periode kalau menurut gue. Tinggal gimana kalian mengatasinya ya gengs. Kok bisa ya ada ratusan tempat kursus tapi membernya tetap banyak di setiap lembaga? Apa jawabnya? Kok bisa? Itu harusnya jawab bukan kita ya? Iya ya, harusnya jawab bukan kita. Pertanyaan kita itu sebenarnya. Harusnya buat lembaga itu pertanyaannya.
ya mungkin kalau dari pihak gue, kalau menurut pendapat gue kenapa masih tetap banyak aja, karena berarti masih banyak rakyat Indonesia yang antusias untuk belajar bahasa Inggris datang ke sini, gitu sih. Ya kan secara nggak langsung kayak gitu. Iya. Cuman kalau misalnya mau dijawab pakai yang logis aja nih ya, itu kayak ya jumlah populasi anak muda Indonesia itu berapa sih, sama English course-nya ada 200. Jadi kayak emang tetap banyak. Tetap banyak banget gitu. Banyak. Karena yang datang ke sini bukan anak muda doang sih, banyak yang kayak udah S3, S2. Di gue juga banyak. Kalau yang gue tuh emang dia seneng nge-trip gitu sih, dia dari Bali. Terus akhirnya suami istri itu emang dia kayak yang pokoknya sih seneng nge-trip kemana-mana kayak gitu. Akhirnya dia ngerasa kayak aku perlu nih bahasa Inggris, dia bilang gitu. Itu kayak gue anjir, itu motivasi gue belajar bahasa Inggris ya, karena itu gue suka banget nge-trip ya. Kalau tapi dia belajarnya bareng suaminya. Ya nanti gue akan mendapatkan suami kali di sini ya guys. Oke. Terus apa lagi nih? Mana sih? How are you today? I'm fine, I'm good, it's okay. And then kayaknya pertanyaan dari gue, oh ya sama tadi juga ada yang masuk gitu kan ke DM nanya tentang course dan segala macam, itu tadi udah gue jawab. Pokoknya kalian sebelum datang ke sini tuh tentuin dulu kalian fokusnya mau kemana, terus kalian udah tahu mau di lembaga mana apa belum. Karena kalau misalkan kalian datang ke sini masih bingung kalian mau di lembaga mana, terus mau ngambil fokusnya kemana, itu akan menyusahkan kalian sendiri gengs, sumpah deh. Pokoknya sebelum kalian kesini kalian tanya-tanya aja dulu ke teman-teman kalian atau cari informasi tentang course, tentang lembaganya. Nanti kalau kalian udah tahu baru kesini. Nah setelah itu kalau kalian mau jajal ke lembaga-lembaga lain kayak kita sih, it's okay, terserah gitu. Oke, jadi kita langsung nyambung ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG story-nya Adi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG story gue ya. Jadi kayak waktu itu gue awalnya sih cuma karena gue nge-post kalau gue lagi di English course di Pare gitu. Cuman terus akhirnya teman pada nanya juga kayak oh lu lagi di kampung Inggris segala macam gitu loh. Iya, sama kayak gue, banyak yang kepo gitu akhirnya pada nanya. Iya, terus pada nge-DM juga pada tanya. Nah, ini gue bacain buat beberapa pertanyaannya. Jadi karena bisa jadi teman-temannya Ria juga banyak yang punya pertanyaan sama gitu loh. Dan yang pertama, recommended gak sih belajar di Pare gitu? Recommended gak sih? Menurut lu gimana? Menurut gue sih recommended. Menurut gue ya sejauh ini. Lo? Iya, sampai kayak tadi yang gue bilang di awal, karena lingkungannya di sini gitu. mendukung banget gitu, karena beberapa camp dan course itu mengharuskan kalian pakai bahasa Inggris 24 jam. English area itu ya, di English camp. area. Jadi kalau misalnya lo gak pakai bahasa Inggris, lo bakal kena punishment. Jangan takut sih, malah termotivasi gitu. Motivasi gitu, daripada kalau kalian belajar di daerah masing-masing yang cuman les course habis itu pulang udah sama online gitu sih ya di. Ya, benar banget. Okay. Terus selanjutnya, kira-kira perlu waktu berapa lama ya biar aku bisa ngomong English lancar dari nol nih ya berarti? Dari basic banget berarti ya. Berapa menurut lo? Kalau gua nih ya, dari bisa itu tuh gue cuma waktu itu perlu 1 periode. 1 periode, berarti 2 minggu. Ya, jadi sebenarnya buat kalian itu kita tuh banyak loh yang sebenarnya udah ngerti bahasa Inggris, karena kan dari baca, dari sekolah, di kuliah segala macam. Cuman nggak berani itu aja. Iya benar, nggak impulsif di kita buat kita pakai ketika kita ngomong. Nah makanya perlu nih pemicu gimana caranya biar kita akhirnya berani buat ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, nah itulah di sini akhirnya gue bisa. Oke, jadi gue banyak punya teman kayak gitu. Jadi dia tuh bilang kayak dia tuh sebenarnya udah sering banget, maksudnya udah bukan sering, kayak udah bisa bahasa Inggris, udah paham yang namanya tenses apa segala macam. Tapi ketika dia sampai sini datang ke kampung Inggris disuruh ngomong bahasa Inggris, dia bingung. Dia mikir karena ya selama ini dia kayak cuma sekedar tahu, bisa mungkin kayak ngetik di caption atau cuma chat gitu, tapi untuk nge-speak, untuk speaking tektokan gitu dia nggak bisa gitu. Kayak gitu banyak banget. Dan gue juga untuk akhirnya bisa ngomong yang kayak lintas macam, kayak gue juga nggak nyampe 1 periode gue kayak gitu. Tapi semuanya tergantung ke personalnya masing-masing, karena kan emang ada yang udah punya basic, ada yang belum. Jadi itu juga tergantung ke motivasi lu gimana. Jadi kalau misalnya lu kayak gue pengen banget nih buat bisa ngomong bahasa Inggris, jadi kayak lu belajarnya semangat, rajin, nah itu nanti lu bakal cepat. Beda lagi sama yang kayak aduh bahasa Inggris susah banget nih, kayak males banget gitu. Ya itu beda lagi gitu. Sebenarnya iya sih, harus mindset lo tuh harus diubah dulu. Lo harus mencoba menyenangi bahasa Inggris dulu. Kalau sebesar apapun niat lo tapi di otak lo masih ini susah nih bahasa Inggris, gue nggak suka nih, itu mau belajar berapa lama pun itu nggak akan masuk di otak lo. Karena dulu gue kayak gitu, karena dulu gue mikir kayak
bahasa Inggris nggak terlalu penting buat gue kayak gitu, kayak gue nggak terlalu ini. Tapi sekarang semenjak gue kayak oke, gue seneng banget belajar bahasa Inggris, gue suka banget, akhirnya kayak semua pelajaran tuh kayak gampang banget terserap di otak gue. Iya, kalau kita antusias kita. Oke, next. Tapi kalau misalnya ke kampung Inggris udah lulus kuliah gimana gitu? Enggak masalah, kayak tadi kita udah bilang ya. Iya. Jadi lo udah yang kayak udah dewasa banget usia 30 ke atas juga masih banyak kok yang buat belajar itu. Gak ada kata terlambat buat belajar. Kayak kita ya. Iya. Tapi ada juga tuh Ya tapi kita bukan 30 ke atas iya, loh ya. mohon maaf nih. Gitu. Belum. Belasan. 10-an. Tapi kemarin ada juga tahu kapten umurnya udah 48. Dia datang ke Fajar. 48 udah kapten, lo bayangin, kapten kapal Persia, kapten gitulah. Kalau misalnya misalnya kayak kalian mungkin banyak yang pengen belajar bahasa Inggris karena buat nyari kerja lah. Kalau misalnya orang kayak gitu berarti udah punya pekerjaan kan gitu. Artinya orang kayak gitu mereka sadar kalau mereka perlu mengupgrade dirinya dan biar mereka bisa lebih survive ke banyak hal lagi gitu loh. Itu gue appreciate banget sama orang kita gitu. ya bu. Oke, lanjut. Next, kursus terbaik di sana apa? Waduh, kalau kursusan terbaik apa ya? Kalau kursusan terbaik itu kita nggak bisa mastiin tuh karena tergantung orangnya sih. Benar. Terus makanya tadi kita udah nge-remind lo buat ini kalau misalnya mau kesini pasti yang lo butuhin tuh apa? Kayak misalnya nih, gue datang ke Pare, gue pengennya speaking sama writing. Jadi kalau misalnya masalah TOEFL atau IELTS itu gue nggak merhatiin yang itu banget gitu loh. Jadi akhirnya ya udah, gue punya waktu misalnya belajar 3 bulan berarti seenggaknya gue 1 bulan pertama harus sudah bisa lancar bahasa Inggris karena writing itu lebih sulit karena kalau writing itu artinya lo harus bisa grammarnya bagus, vocabnya banyak karena nanti kalau writing itu kan ada sinonim gitu loh. Dan jadi lo harus mastiin dulu apa yang lo butuhin, jadi nanti nyesuaiin. Karena kadang tuh English course A bagusnya di speaking, English course B writing, ada yang grammar. Jadi lo harus mastiin dulu. Misalnya lo butuhnya speaking, berarti lo butuhnya ke English course yang ini. Nanti setelah itu udah lo merasa cukup, akhirnya lo pindah English course, nggak apa-apa, bisa gitu. Kayak gitu. Yang penting niatnya dulu, kalian tuh fokusnya kemana, kayak gitu sih. Tadi ambil 3 bulan habis berapa duit sama sih ya. Kalau tadi gua 3,2 sampai 3,3an gitu. Pokoknya kalau untuk course-nya range harganya tadi udah kita jelasin. Cuman kalau untuk kehidupannya di sini itu balik lagi ke kalian jiwa boros atau enggak gitu. Karena jujur di sini tuh makanannya murah-murah banget, parah. Kafenya aja gitu, maksudnya kayak kafe-kafenya aja tuh minuman dan harga makanannya tuh murah banget ya di. Iya. Parah. Jadi kalau untuk kehidupan sehariannya itu tergantung kalian tipe anak yang boros suka gadget atau enggak gitu. Kalau gue tipe anak yang boros banget karena kalau kalian tahu badan gue semakin besar, lu tau gak, gue di sini 2 bulan lebih naik 5 kilo. Gue naik 5 kilo guys. Gue gak naik sama sekali. Gue naik 5 kilo karena gue pagi jajan, siang jajan, sore jajan, malam jajan, makan, belum lagi beli yang cemilan segala macam. Karena di sini parah murah banget. Tapi murah aja bukan berarti lo bakal lebih hemat ya, tergantung juga. Jadi kadang kita kalau misalnya karena murah nih ya, jadi kayak gue murah jadi jajan mulu. Beli ini karena mikir ini cuma 10.000, cuma 15.000, cuma gitu loh. Jadi cumannya itu setiap hari banyak gitu loh. Itu yang jadi boros. Ya itu. Gue boros tiap hari jajan karena murah. Oke, next. Thank you for sharing Mas Adi. Penasaran aja selama pandemi gini course-nya gimana gitu. Oke, tadi kita udah bilang kalau misalnya ini buka dari September ya. Terus kita banyak, nanti di antara kalian banyak yang kayak ini gimana sih masih pandemi kok buka gitu. Gimana sih protokolnya di sana gitu, prokesnya. Kalau di Pare itu kita selalu pakai masker wajib. Wajib banget, ya, wajib pakai masker, cuci tangan. Dia pokoknya itu standar kayak gitu pasti dipakai. 3M lah, standar 3M tuh di sini diterapin banget malah. Terus udah gitu di sini tuh nggak bisa main-main guys. Satgas Covid-nya tuh beneran keliling loh, nggak kayak di daerah-daerah lain. Di situ beneran keliling, kayak jam 9 malam aja tuh jalan utama Brawijaya tuh udah ditutup. Maksimum tuh ya, 9 malam. 9.30 lah itu udah dijaga sama Satgas Covid. Terus kalau kalian keluar atau masuk itu langsung ditanyain. Jadi kalau di sini tuh kalian dapat identitas kampung Inggris sebagai pengganti KTP. Nah itu tuh yang pasti ditanyain, kamu dari course mana, ngapain gitu. Pokoknya di sini bener-bener parah banget deh, terjaga banget. Maksudnya bagus banget gitu loh untuk penjagaan COVID-nya. Dan di sini juga ada itu, dulu tau gak sih yang dekat Sunflower? Itu tuh ada satu gedung kayak kos-kosan gitu, itu khusus buat isolasi kalau misalkan ada yang positif atau segala macam. Sunflower guys. Oke, tapi
kan tadi kita udah mention juga ya kalau misalnya di sini tuh nggak serame waktu sebelum pandemi karena emang kuotanya dibatasi. Jadi kayak misalnya sebelumnya nih 100 satu periode jadi 50. Itu kenapa tujuannya buat social distancing tadi. Jadi biar nggak terlalu ramai juga. Kayak kelas kita juga kan public speaking tuh kemarin harusnya satu kelas bisa sampai 20 lebih. Kita cuma kemarin maksimal 15. Ya. Kayak gitu. Oke, next. Masih ada warung yang jual ketan susu nggak? Masih. Banyak Malah makin banyak kayaknya ya, sekarang yang jualan ketan susu. Cuman yang paling terkenal emang yang di sebelah LC sih. Benar. Iya nggak sih? Iya. Terus next, udah punya berapa gebetan di Pare? Ayo coba, udah punya berapa gebetan di Pare? Ini jawaban jujur ya? Iya. Di Pare niat belajar. Bau banget guys. Bau banget. Tadi gue bilang gue niat belajar, kata dia bohong. Nih, di Pare niat belajar, jadi pokoknya aku belajar bahasa Inggris, ningkatin speaking, writing, gitu. Pacaran nyari gebetan di Pare? Karena dia udah punya pacar guys. Karena dia itu. udah punya pacar. Beda konsepnya kalau misalkan dia belum punya pacar, pasti dia akan mencari gebetan. Tapi kalian harus hati-hati kalau di sini ya, karena banyak krokodil. Bukan krokodil sih, predator. Iya. Banyak predator, lebih jahat dari buaya. Iya, tapi kalau misalnya lo kesini terus lo pacaran, berarti ya lo harus siap-siap aja ya. Patah hati. Apakah relationship lo itu bertahan di 2 minggu ke depan atau enggak? jadi indikatornya itu 2 minggu ya. Jadi bisa jadi lo 2 minggu jadian. Ya? Iya, satu periode 2 minggu tuh lo jadian, jadi 2 minggu kemudian lo putus gitu. Jadi banyak godaannya guys di sini. Ya segitunya lah kondisinya. By the way lo kalau weekend tuh sering kayak cycling kemana gitu gak sih? Iya, jadi pokoknya di sini kan kalian kemana-mana harus pakai sepeda ya guys. Beda kalau misalkan kalian orang tajir, orang kaya, kalau kalian mau nyewa motor sih ya up to you. Tapi nggak mungkin juga sih setiap hari lu nyewa motor sehari misalnya. Enggak, soalnya ada guys temen gue nyewa motor 1 bulan. Oh iya? Berapa duit deh? Oke, lanjut nanti. Serius ada yang nyewa motor 1 bulan, jadi kayak ya maksudnya lu selama di sini dengan kondisi yang lagi corona kayak gini juga kalian kan setiap lembaga itu melarang kalian untuk pergi keluar kota gitu. Jadi kalian cuma bisa di lingkungan Pare atau lingkungan kota Kediri gitu. Jadi nyewa motor ya ngapain juga karena kalian perginya ya cuma daerah-daerah sekitar better naik sepeda olahraga jadi iya, dan udah gitu di sini tuh paling terkenal tempat wisata Sunflower. Jadi itu namanya Karambola by the way. Karambola. Tapi, ya, tapi orang terkenalnya Sunflower guys. Oh iya. Sunflower. Jadi ya, karena di situ ada kayak petak tanah, petak kebun gitu yang emang sunflower, dan di situ tuh jual rujak, jual es cincau, itu enak banget dan buka dari siang pagi ya. Pagi sampai jam 6. Jam 6 jam sore. Terus kalau misalnya di sini tuh makanan paling populer yang lo bakal nemuin itu dimanapun lo berada, lo nyari makan pasti nasi pecel. Iya sih, tapi jujur gue selama 3 bulan di sini belum pernah makan nasi pecel. Oh iya? Iya, gue selalu geprek, bakso. Lo berarti lo belum Pare nih berarti nih. Karena emang di mana-mana tuh nasi pecel banget. Nasi pecel sama udah deh, pernah nasi pecel sama tahu telur. Bukan tahu telur. Tahu lontong. Oh, lontong. Lontong sayur. Enggak, tahu lontong khas Pare, dan itu harganya cuma 5.000 tapi porsinya banyak banget. Gila, itu pernah tuh gue makan itu. Pare enak banget. Karena emang di sini 5.000 gitu nggak sih nasi pecel? Iya, pokoknya di sini tuh murah-murah banget. So, gengs, jadi kita udah jawabin semua pertanyaan kalian yang masuk ke IG story-nya atau DM-nya Adi dan IG story dan DM-nya gue. So, kalian kalau masih kepo nanti gue akan bikin lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, atau nanti gue akan bikin review tiap lembaga. Pokoknya kalian kalau masih pengen tahu dan masih kepo banget tentang Pare dan Kampung Inggris, kalian bisa komen di YouTube gue atau kalian bisa DM di Instagram gue. Instagram Adi apa, Di? _ Adi Irawan. Nanti akan gue tulis Adi Irawan, dan Instagram gue kalau kalian pasti tahu ya @wintaurinaria. Oke guys, so finish, sekian aja tanya jawab kita dari kalian. Jangan lupa untuk kalian seperti biasa subscribe channel YouTube gue, nyalain lonceng notifikasinya, dan like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian semua tahu ada channel YouTube gue, dan kali ini kontennya bermanfaat banget loh guys buat kalian. Semangat buat belajar bahasa Inggris. Jangan pernah malu, jangan pernah minder kalau ada orang lain atau teman-teman kalian yang kayak underestimate kalian tuh kayak ya udahlah ya gitu, maksudnya kayak gue masih belajar juga ya, buat apa lo kayak underestimate semua ya, orang. Abaikan kayak gitu. Ignore everything people say to you. Ya itulah pokoknya. Oke. Oke guys, sekian aja dulu video dari gue. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi. Dan see you next video. Dadah.